Yang pertama itu sudah jelas ya, karena suami menjadi pemadat ya, atau melakukan minum minuman keras misalnya ya, terus kemudian juga narkoba misalnya seperti itu ya, kan itu salah satu yang menjadi alasan di dalam kompilasi hukum Islam ya. Amar ada menyimpan minuman keras di kulkas, tapi jenisnya bir. Nah, saya tanya, siapa yang mengatakan bir itu minuman keras? Untuk anak-anak dia kangen sekali. Kemarin, sidang lanjutan gugatan cerai Irish Bella terhadap Amar Zoni yang beragendakan pembuktian dari pihak penggugat kembali digelar di Pengadilan Agama Depok. Dalam sidang tersebut, Irish Bella menghadirkan 3 orang saksi. Selain adiknya, Iris juga menghadirkan manajer dan asisten rumah tangganya. Dan yang menarik dalam persidangan tersebut, terungkap sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Dalam kesaksiannya, asisten rumah tangga Irish Bella itu mengatakan jika dirinya menemukan minuman beralkohol milik Amar Zoni. Hal itu yang juga menjadi salah satu pemicu Irish Bella ingin berpisah dan menggugat cerai sang suami. Lantas, seperti apa pihak Amar menyikapi tudingan tersebut? Kesimpulannya ya sudah jelas ya sebenarnya, karena kan memang yang kami dalilkan terkait alasan perceraian ini di kompilasi hukum Islam itu kan yang pertama itu sudah jelas ya, karena suami menjadi pemadat ya, atau melakukan minum minuman keras misalnya ya, terus kemudian juga narkoba misalnya seperti itu ya, kan itu salah satu yang menjadi alasan di dalam kompilasi hukum Islam ya, ada pemadat ya, bisa dia melakukan itu, bisa juga judi misalnya kayak gitu. Tapi itu sudah masuk dengan alasan dengan dalil yang kami sampaikan dan juga bukti yang kami sampaikan terkait putusan ya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu ada buktinya. Dia katanya Amar ada menyimpan minuman keras di kulkas, tapi jenisnya bir. Nah, saya tanya, siapa yang mengatakan bir itu minuman keras? Sedang anak saya umur 12 tahun minum bir, karena kan tengok kandungan alkoholnya, aku bilang. Ada juga sekarang yang merek bir vitamin, aku bilang juga. Nah, berarti kan kamu kok bisa paham. Nah, katanya kalau orang habis minum itu ada berubah, mukanya berubahnya bagaimana. Nah, jadi bingung, jadi dia ya ibaratnya kualitasnya kalau menurut saya tidaklah bisa menguatkan dalil tentang minuman keras itu. Nah, itu udah bukti yang sangat kuat sih seperti itu. Ya kalau dari saksi itu kan seolah-olah minuman keras ini menyebabkan juga pertengkaran. Ya, saksi kan memang kualifikasinya harus yang melihat langsung ya kejadian ya, memang sehari-harinya tahu langsung ya, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk keluarga sendiri memang itu untuk kasus perceraian memang harus dari anggota keluarga ya saksinya, karena memang keluarga terdekat yang mengetahui lah ya peristiwa-peristiwanya. Ini agendanya adalah pembuktian ya. Jadi ada bukti surat-surat yang kami sampaikan ya terkait dengan dalil-dalil gugatan ya dan apa yang dituntut. Terus kemudian juga kami menghadirkan saksi ya sebanyak 3 orang saksinya. Yang pertama ini adalah Mas Yan ya. Mas Yan ini adalah adiknya Mbak Iris ya. Terus kemudian yang kedua ada manajernya juga. Terus kemudian yang ketiga ada asisten rumah tangganya Mbak Iris yang memang mengetahui ya sehari-hari ya peristiwa yang terjadi di sini. Ya kalau menurut saya ya kualitas saksinya kan keberpihakan Ibel kan pasti ya kayak adiknya. Saya tanya apakah saudara kalau terjadi pemaksaan dengan kakak saudara mihak sama siapa, aku bilang membela kakak enggak, ya bela katanya. Itu saya kan udah paham, berarti kan ya apapun yang
terhadap kakaknya pasti dia akan membela. Kan? Ya kalau ada RT ya satu, dia bekerja di situ 2021. Ya sesuai dengan amanah dia ke kita kan ya untuk dipertahankan. Tapi kan ya nanti kembali lagi keputusan hakim. Kita kan cuma berusaha dan bagaimana membantah dalil-dalil penggugat. Nah, kemudian yang memutuskan hakim. Tapi hakim masih memberi kesempatan untuk bagaimana kita mendatangkan amar untuk mediasi. Berarti kan peluangnya masih tetap ada. Hai Cumi Lovers, kalian tahu nggak sih di cumicumi.com ada playlist yang ngebahas tentang kuliner dan tempat-tempat yang lagi happening nih. Kalian wajib mampir di Cumiyami. Rekomendasi tempat makan enak, rasa nikmat, aroma lezat. Awas lo ya kalau nggak nonton. Yummy. Terlepas dari agenda persidangan yang menghadirkan Irish Bella sebagai penggugat, melalui kuasa hukumnya, Amar Zoni mengaku sangat merindukan kedua buah hatinya. Bagaimana tidak, semenjak dijebloskan ke dalam tahanan, sampai kini Amar belum bertemu dengan kedua anaknya. Atas hal itulah, pihak Amar menyayangkan sikap Irish yang sepertinya menjauhkan kedua anaknya dari ayahnya. Hal itu tidak lepas dari sikap Irish Bella sendiri yang tidak menjenguk Amar dalam tahanan. Lantas, seperti apa sindiran kuasa hukum Amar kepada Irish yang tak pernah mengabulkan keinginan kliennya untuk bertemu dengan kedua anaknya? Ya sedih, pasti sedih karena bapaknya kan lagi sakit. Kemudian ya dia pikirkan juga masalah gugatan perceraiannya ya apa hasilnya nanti. Ya kan ketika masalah anaknya yang baru dia keluar aja kan, dia baru keluar ya. Baru ketemu berapa kali dengan anaknya udah masuk lagi. Ya penyesalan sangat besar lah dia. Karena perbuatannya akhirnya kan ya bapaknya sakit, anaknya nggak bisa dia rawat. Kalau tidak kan kasihan anak-anaknya. Ya oke lah, mungkin kalau istri ya kan beda lah ya. Kalau istri itu kan ada mantan istri, suami ada mantan suami. Tapi kalau anak kan nggak ada mantan anak. Ya saya bilang gitu aja. Kamu Mar yang harus kamu pikirkan sekarang ini anak. Anak itu kan nggak ada mantan anak. Kalau mantan istri ada, mantan suami ada. Yang nggak ada itu mantan anak dan mantan orang tua. Untuk anak-anak dia kangen sekali. Nah ini kenapa gitu loh kok guru-gurunya ya istri kalau kan sekarang kalau menurut saya kan masih istri ya. Nah, kan mantannya belum karena kan persidangan masih berjalan. Kenapa guru-guru ini tidak menyarankan ya jenguklah, minimal kan hubungan cinta mereka kan udah menghasilkan anak juga, ya kan punya anak 2 lagi itu kan, nah, itu kan nggak bisa juga dipungkirin itu, ya kan nggak mungkin anaknya itu akan jadi mantan anak oleh Amar, itu tidak akan mungkin, ya kan? Nah, yang bisa mantan itu adalah mantan suami, mantan istri. Tapi mantan bapak, mantan anak, tidak ada. Mantan saudara kandung tidak ada. Suka atau tidak, dia masih ayah dari anaknya Ibel, gitu loh. Yang tentu saja nggak bisa dinafikan atau dihilangkan begitu saja. Derita yang dialami Amar tidak berhenti sampai di situ saja. Ia selain harus menghadapi tuntutan Irish Bella yang mengajukan gugatan cerai, Amar juga harus menerima kenyataan jika penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya akan berakibat panjang. Dan kini hukuman telah menanti Amar. Dan akibat perbuatannya pula, Amar tidak dapat menjenguk ayahnya yang tergolek di rumah sakit lantaran kanker yang dideritanya. Kondisi sang ayah yang kesehatannya memburuk menjadi beban pikiran bagi Amar. Lantas, seperti apa kondisi kesehatan dan mental Amar dalam tahanan? Alhamdulillah baik kalau kesehatannya. Tapi kalau pikirannya, psikisnya pastilah belum lama itu sehatnya. Karena sepanjang persoalan-persoalan ini masih ada, ya kan sidang belum selesai,
belum tahu hukumnya berapa. Kemudian masalah perceraian ini belum jelas. Kemudian masalah kesehatan bapaknya tetap aja pikirannya akan belum bisa seperti dulu. Dia mau tidak mau dia harus memperbaiki diri. Pertama untuk dirinya, kemudian untuk anak-anaknya, kemudian untuk keluarganya. Ya mau tidak mau lah. Kalau nggak juga berubah ya berarti kan bukan lagi menurut kami gimana ya, masa dia nggak mikirkan untuk dirinya sendiri dulu lah kan gitu. Ya itu memang dia ibaratnya pasti dia menyesal karena kan kebahagiaan dia selama ini kan dengan keluarganya, dengan anaknya, ya kan gara-gara masalah narkoba ini kan jadi berantakan semua. Karena dia tahu kan bahwa kesalahan-kesalahannya juga yang mengakibatkan gugatan perceraian itu. Dia menyadari itu bahwa memang dia yang salah gitu. Tapi kembali lagi kepada haknya Iris kan. Karena secara hukum kan hak dia juga mengajukan gugatan. Penyesalannya pertama karena perbuatan yang ketiga kalinya, dan dia anggap itu dia kan perbuatan bodoh lah. Itu kemudian juga akibat itu kan sangat fatal sama dirinya sendiri, sama keluarganya, sama bapaknya, sama saudara-saudara lainnya, dan fan-fannya lah. Ya untuk Bang Amar, pastilah kita semua kecewa ya, semua keluarga kecewa. Karena kan orang kan 2 kali kesalahan tuh udah selesai gitu, sudah cukup gitu. Ternyata masih ada ketiga kali. Jadi ya kita doakan aja lah yang terbaik buat Bang Amar. Ya mudah-mudahan dia setelah ini menjadi manusia lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.